Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Angela Mars Dwistiadi dengan NPM 60212100061 yang merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila angkatan 2021 yang sedang menempuh semester 8 dan sedang menjalankan skripsi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan Sosial Comparison dan Social Identity terhadap perilaku agresif verbal pada penggemar. Dalam mengerjakan skripsi ini, saya juga memiliki dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Silverius Soeharto, SPSI, SEMM, MPSI, Psikolog. Lalu di sini ada bagian latar belakang yang akan saya jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, fenomena Korean Wave atau Hallyu di Indonesia yang dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Globalisasi dan kemajuan zaman telah mempengaruhi budaya lokal yang ada. Penyebaran budaya asing menjadi lebih mudah karena perkembangan teknologi saat ini. Menurut Kaparang, pada tahun 2013, minat terhadap budaya Korea terus meningkat, baik di kalangan pria maupun di kalangan wanita. Banyak remaja dan orang dewasa di Indonesia kini mengaku sebagai penggemar selebritas Korea Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Korean Culture and Information Service pada tahun 2011 dengan 66% penggemar K-pop berusia 20 tahunan, 18% berusia 30 tahunan, 8% berusia 40 tahunan, 6% berusia 50 tahunan, dan 2% berusia 60 tahunan. Pada tahun 2010, dalam penelitian Susilawati pada tahun 2014, Indonesia tercatat sebagai negara keempat dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak di dunia setelah Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Filipina. Menurut data The Korean Foundation pada tahun 2018, dengan jumlah penggemar K-pop di seluruh dunia yang meningkat sebesar 22,1% dari 73,12 juta menjadi 89,19 juta orang secara global, dan 70,59 juta anggota yang tergabung dalam 457 komunitas penggemar di wilayah Asia dan Oceania, termasuk Indonesia. Pada penelitian Zahra tahun 2019. Penggemar K-pop menggunakan akun media sosial dan forum khusus untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas idola mereka. Menurut Sitomorang, pada tahun 2020, penggemar K-pop aktif menggunakan media sosial dengan waktu penggunaan mencapai 1 hingga 5 jam perharinya. Platform yang digunakan seperti Instagram, Twitter, TikTok, maupun Weverse. Menurut penelitian yang telah diteliti oleh Rinaldi dan Ibnu Rahman pada tahun 2020, munculnya perilaku agresif verbal di media sosial antara penggemar K-pop yang sering dipicu oleh rasa kedekatan emosional terhadap idola yang dapat mendorong penggemar untuk melindungi dan membela idola mereka. Dengan perilaku ini sering terlihat di kolom komentar dan postingan pada akun K-pop idolnya maupun akun fanbase-nya. Hubungan antara social comparison dan social identity dengan perilaku agresif verbal, yang dimana penggemar K-pop dengan social identity yang tinggi lebih cenderung melakukan agresif verbal terhadap kelompok lain. Menurut Elmers, pada tahun 1999, social identity merupakan sejauh mana individu mengidentifikasi dengan kelompok sosial tertentu dalam menentukan kecenderungan individu untuk berperilaku dalam kaitannya dengan keanggotaan kelompok. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian yang telah diteliti oleh Merles pada tahun 2013. Ia meneliti mengenai hubungan sosial identity dengan agresi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosial identity yang tinggi, maka individu maupun kelompok cenderung melakukan agresivitas terhadap kelompok luar atau outgroup untuk menghadapi ancaman yang diberikan dari kelompok luar. Selain itu, social comparison antar penggemar yang membandingkan idola mereka dengan idola lain juga dapat memicu konflik dan agresivitas verbal di media sosial. Menurut Dinner dan Fujita pada tahun 1997, social comparison memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu perbedaan dari individu. Apakah individu dapat membuat perbandingan sosial yang secara positif ataupun negatif? Saya memilih judul Hubungan Social Comparison dan Social Identity terhadap perilaku agresif verbal pada penggemar K-pop karena menurut Wahyudi pada tahun 2022, di Indonesia fenomena agresif verbal di media sosial pada penggemar K-pop idol masih banyak terjadi.
Fenomena agresif verbal di kalangan penggemar K-pop di media sosial telah menjadi masalah yang cukup serius dan marak terjadi. Meskipun fenomena ini telah terjadi, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara social comparison dan social identity dan perilaku agresif verbal. Dengan memilih judul ini, saya berharap dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena agresif verbal di kalangan penggemar K-pop dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu mengurangi masalah ini. Di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, adakah yang pertama ada apakah ada hubungan social comparison yang dapat mempengaruhi agresif verbal pada penggemar K-pop di media sosial? Yang kedua, apakah ada hubungan sosial identity yang mempengaruhi agresif verbal pada penggemar K-pop di media sosial? Yang ketiga, apakah ada hubungan sosial comparison dan sosial identity yang dapat mempengaruhi perilaku agresif verbal pada penggemar K-pop di media sosial? Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sosial comparison dan sosial identity pada agresif verbal yang terjadi pada penggemar K-pop di media sosial. Terdapat manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan serta menambah kajian ilmu mengenai hubungan sosial comparison dan sosial identity pada agresi verbal di media sosial. Lalu yang kedua, penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai gambaran sosial comparison, sosial identity, dan agresi verbal pada penggemar K-pop dalam berinteraksi di media sosial. Lalu, manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Di sini ada definisi variabel dan aspek variabel yang akan saya jelaskan masing-masing. Yang pertama, agresi verbal. Saya menggunakan teori yang dikembangkan oleh Infante dan Wigley pada tahun 1986. Infante dan Wigley mendefinisikan agresivitas verbal sebagai kecenderungan menyerang konsep diri individu dalam komunikasi. Agresivitas verbal tidak hanya menyerang ide atau argumen lawan bicara, tetapi juga identitas atau harga diri individu. Misalnya, melalui penghinaan, ejekan, ataupun kalimat kasar. Terdapat dua aspek dari teori agresif verbal menurut Infante dan Wigley pada tahun 1986. Aspek yang pertama yaitu kata yang baik, yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dorongan ego, adalah pujian positif yang memberi dorongan pada individu lain. Yang kedua, komunikasi pendukung ego, adalah interaksi yang menunjukkan empati dan mendukung orang yang sedang menghadapi masalah ataupun tantangan. Lalu, aspek yang kedua yaitu kata yang agresif, yang terbagi ke dalam 8 jenis. Yang pertama ada serangan karakter, serangan kompetensi, penghinaan, mengutuk, menggoda, ejekan, berkata kotor, dan isyarat nonverbal. Lalu, teori yang kedua, saya menggunakan social comparison. Teori social comparison pertama kali dikembangkan oleh psikolog asal Amerika yang bernama Leon Festinger pada tahun 1954. Festinger mengatakan bahwa perbandingan sosial adalah proses saling mempengaruhi yang ditandai dengan persaingan dalam interaksi sosial yang terjadi karena kebutuhan untuk meneliti diri sendiri dengan membandingkan diri dengan orang lain. Terdapat dua aspek teori social comparison menurut Festinger, yaitu yang pertama ada perbandingan pendapat sebagai salah satu dorongan dasar manusia untuk mengetahui diri. Festinger mengatakan bahwa orang merasa perlu tahu bahwa pendapat mereka benar dan valid. Ketika tidak ada cara objektif untuk memastikan kebenaran pendapat, mereka akan membandingkan pendapat mereka dengan pendapat orang lain. Proses ini terjadi karena kebutuhan untuk merasa benar dan diterima dalam lingkungan sosial. Lalu, aspek yang kedua yaitu perbandingan kemampuan. Dalam teori perbandingan kemampuan mengacu pada keinginan individu untuk mengevaluasi diri dengan membandingkan kemampuannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Lalu, teori yang ketiga yaitu ada social identity, yang dikembangkan oleh Tajfel pada tahun 1978, mendefinisikan identitas sosial sebagai pemahaman individu tentang keanggotaan kelompoknya, yang terbentuk dari makna emosional dan nilai-nilai kelompok tersebut dan menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Terdapat 3 aspek teori social identity menurut Cameron pada tahun 2004, yaitu yang pertama, centrality kognitif, adalah seberapa penting keanggotaan kelompok dalam konsep diri seseorang. Lalu yang kedua, ada pengaruh dalam kelompok atau in-group affect,
adalah emosi positif atau negatif yang dirasakan individu terhadap kelompoknya, yang mencerminkan kebanggaan dan kepuasan mereka. Yang terakhir ada ikatan dalam kelompok, yaitu persepsi koneksi, ikatan emosional, dan kesamaan individu dengan anggota kelompok lainnya, yang mencerminkan seberapa dekat dan terkoneksi mereka dengan kelompoknya. Lalu next. Di sini ada dinamika social comparison, social identity, dan agresif verbal. Perilaku agresif verbal penggemar K-pop berasal dari interaksi perbandingan sosial dan identitas sosial. Perbandingan sosial seperti yang dikemukakan Festinger pada tahun 1954 terjadi dalam bentuk perbandingan pendapat dan kemampuan. Penggemar K-pop sering terlibat dalam perdebatan tentang idola mereka, dan ketika terjadi perdebatan pendapat, mereka cenderung menyerang lawan secara verbal. Identitas sosial, menurut Cameron pada tahun 2004, meliputi pentingnya keanggotaan fandom, perasaan positif sebagai anggota, dan ikatan dengan sesama penggemar. Semakin kuat identitas sosial, semakin besar kemungkinan penggemar untuk membela kelompok secara agresif. Integrasi antara perbandingan sosial dan identitas sosial meningkatkan perilaku agresif verbal di kalangan penggemar K-pop di media sosial. Lalu ada hipotesis yang pertama. Hipotesis pertama, terdapat hubungan antara social comparison dengan agresi verbal pada penggemar K-pop. Hipotesis kedua, terdapat hubungan antara social identity dengan agresif verbal pada penggemar K-pop. Yang ketiga, terdapat hubungan antara social comparison dan terdapat hipotesis yang ketiga, terdapat hubungan antara social comparison, social identity, dan agresif verbal pada penggemar K-pop. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Kategori penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental untuk mengukur hubungan antar tiga variabel. Non-eksperimental adalah penelitian yang tidak mengontrol atau memanipulasi variabel-variabel dalam penelitian. Peneliti mengamati fenomena atau kejadian sebagaimana adanya tanpa melakukan intervensi. Penelitian ini menggunakan studi korelasional. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu ada dependent variable, yaitu agresif verbal, lalu ada independent variable, ada dua, yaitu IV1-nya social comparison, IV2-nya yaitu social identity. Instrumen penelitian menggunakan verbal aggressiveness scale yang dikembangkan oleh Infante dan Wigley pada tahun 1986 untuk mengukur skala agresivitas verbal yang terdapat 20 item alat ukur agresivitas verbal. Lalu yang kedua ada Iowa Netherlands Comparison Orientation Scale Measure yang dikembangkan oleh Gibbons dan Bung pada tahun 1999. Memiliki 11 item alat ukur untuk mengukur social comparison. Lalu yang terakhir ada Cameron's Social Identity Scale yang dikembangkan oleh Cameron pada tahun 2004 yang memiliki jumlah item 12 untuk mengukur social identity. Populasi pada penelitian ini yaitu penggemar K-pop. Lalu ada kriteria sampel. Yang pertama, penggemar K-pop idol yang menggemari K-pop minimal 1 tahun. Yang kedua, ada aktif dalam menggunakan media sosial selama 3 jam per harinya, baik itu menggunakan Instagram, TikTok, Twitter atau X, dan platform lainnya. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik non-probability sampling. Lalu teknik analisa datanya menggunakan uji regresi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.